Ustaz sekaligus Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya. Bersama kita hormati dan banggakan Pak Menteri PAN dan Demokrasi, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BKN, Bapak Sestama, Sekjen, Dirjen, pokoknya semua yang penting-penting di sini. Kalau dengan Pak Menpan, ini memang harus PR-nya banyak, tapi RP-nya kecil. Buatnya kerjaan terus. Tapi saya senang sekali Pak Menpan. Pada saat kami mendapatkan paparan dari Pak Menpan dan juga sebagai ketua tim pengawas, itu kami tidak menyadari, tidak orang Jawa sedangkan Pak Deputi BKN yang dari Klaten itu tidak ngeh gitu ya. Tidak ngeh kalau ternyata banyak sekali. Waduh, saya rapat berkali-kali dengan tim teknis dan sebagainya, sehingga saya membuat surat dengan Pak Menpan, Pak kalau boleh diadakan rapat koordinasi supaya pada sharing the pain. Kalau sharing the pain nggak ada, sharing the pain aja yang ada. Sehingga saya beranikan dan alhamdulillah Pak Menpan berkenan dan rapat di sini, walaupun tadi terlambat ya Pak ya. Jadi mohon maaf sekali. Padahal kalau Pak Menpan saya katakan kalau bekerja sama itu gampang, kalau bekerja bersama yang sulit. Kalau siapa yang memimpin dan siapa gitu. Jadi kalau di PKP nggak maunya kita dorong. Jadi oleh itu Pak, ini dalam reformasi birokrasi nasional. Jadi ini dalam rangka salah satu tujuan RP nasional. Coba kita lihat bersama kita, silakan. Kalau tim kerja itu, saya pikir kan tugasnya kepala BKN waktu itu Pak Eko. Ternyata Pak Eko ngejak itu, ngejak yang nggak enak. Sebagai apa? Tim pengawas, tim pengarah. Sekali-kali misalnya jadi penasihat, penak dan sehat. Ini pengawas. Jadi di sini saya dibantu oleh Deputi, Pososkan dan sebagainya. Saya oleh karena itu karena tugasnya cukup banyak, ya silakan. Saya nggak berani sendiri Pak. Saya ngajak semuanya yang ada di sini. Gitu. Dari di bidang akuntabilitas Menpan, dan juga ada yang penting ini ada termasuk Pak Dirjen Kapolri. Kita minta semuanya kita coba untuk kita ikutkan, termasuk ombudsman, ada yang kurang ada BIN, ada Polri, ada ombudsman, semuanya ini ada yang kurang Pak. Jadi kita coba kita ikutkan semuanya supaya sama-sama ikut ngawasi, termasuk di daerah Dirjen Kemendagri, ada LSM. Jadi kemarin kita sudah Pak Menteri, kita sudah undang semuanya perwakilannya di sini, termasuk Pak Dirjen Kemenkes datang sendiri waktu itu, dan yang lainnya Deputi mewakilkan, dan dari ORI juga ada, LSM juga ada, ICB juga ada, kemarin sudah datang ke kantor kita, kami benar juga ini. Maka kita harus betul-betul kolaborasi bersama-sama. Nah, kami laporkan bersama para Bapak sekalian perkembangan pengawasan. Jadi kami sudah mengirim surat. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai salah satu anggota, dari tujuan rapat pada malam hari ini, pada siang hari ini adalah kita ingin betul-betul saling aware, termasuk risk awareness-nya, supaya kita itu betul-betul ini ada sesuatu yang hajatan nasional yang cukup penting. Terutama nanti kalau kita lihat di tenaga honorarium K2 ini. Ya, nanti kita kalau bicara menurut jadi kita sudah banyak melaksanakan. Kalau yang sifatnya teknis nanti mungkin Pak Binsar Deputi akan menjelaskan, karena kita sudah banyak SOP yang sangat rigid. Terus do and don'ts-nya, kriterianya sudah, dan kami sudah edarkan semuanya, dan Bapak tadi saya minta untuk dibagikan supaya masing-masing sekjen, sestama
juga semuanya mendapatkannya, sehingga kita punya bahasa yang sama. Nanti Pak bicarakan menjelaskan secara detail. Jadi sudah kita lakukan semua dari kacamata pengawasan dan surat-surat sudah kita berikan, dan juga terutama ini harus kita mitigasi dari ke daerah, karena daerah itu ya kita koordinasi misalnya juga supaya kita enak lah di daerah, masuknya juga enak, pengawasan juga enak, sehingga pelaksanaan terutama di daerah, terutama yang tenaga honorer K2 ini. Jadi kalau tahap persiapan sudah kita lakukan, dan bahkan Pak Eko tadi menyampaikan untuk yang pelamar umum, itu yang melalui CAP itu sudah dilaksanakan sebagian, Pak. Termasuk BPKP hari ini sudah dilaksanakan juga di beberapa tempat, walaupun belum seluruhnya. Itu enaknya pakai CAP itu tidak harus serentak, karena soalnya berbeda-beda, sehingga bisa bertahap di beberapa daerah. Jadi saya kira sebetulnya sekarang sudah berjalan, jadi sebetulnya kita sudah harus waspada. Mitigasi risiko sudah harus kita lakukan juga. Namun demikian untuk yang pelamar umum itu relatif tidak begitu banyak masalah. Tapi gejala-gejala untuk yang tahap persiapan sedang dilaksanakan, yang di tengah itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai ada gejala-gejala yang harus kita antisipasi, karena demo sudah di mana-mana. Salah satunya kita kenapa terlambat juga karena demo tadi. Dan demo di daerah juga sudah banyak. Kami sudah menerima laporan dari beberapa BPKP perwakilan Pak Menteri, ini bukan menakut-nakuti tapi untuk antisipasi dan risk awareness-nya, sama di Papua Pak. Saya dengar malah di beberapa kantor ditutup segel secara adat, tidak boleh ada yang lamar, karena mereka menginginkan CPNS-nya yang tenaga honorer yang diangkat, bukan mengambil dari pelamar umum. Karena mereka yang sudah bekerja lama, yang sudah mengabdi kok tidak diangkat, masih disuruh tes kembali dibandingkan dengan fresh graduate, dia takut kalau tidak diterima dan sebagainya, biasa. Tapi ini yang sudah kebijakan nasional harus kita amankan. Nah, ternyata setelah kita mapping, sebelum kita mitigasi Bapak Ibu sekalian, itu yang harus kita lakukan titik-titik kritisnya itu ada di tahap persiapan, ada penyimpanan naskah, distribusi naskah, dan nanti di daerah itu di kabupaten kota, tidak di provinsi. Tadi juga saya salah program pada Pak Sestama Kemenpan, Pak Asdi tadi pagi bilang, ini berarti kalau harus ada pengawasan sampai di kabupaten kota, padahal di BPKP itu ada di provinsi, berarti ada